semoga sehat selalu. Kakak harap sudah mandi dan pakai baju yang rapi karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah, tetapi kita bisa beribadah secara online. Kakak harap sudah siap semuanya di HP Androidnya. Mari kita menyanyi, kita bangkit berdiri, menyanyi Jazz Jazz Kereta Apiku. Ayo teman-teman, kita ke sekolah minggu yuk. Kita akan berdoa, semua lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, kami persembahkan ke hadapan kekudusan-Mu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu senantiasa Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami terus mengangkat puji dan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dalam petiduran kami dan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan pada saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Kita akan tumbuh. mendengarkan cerita di pagi hari ini. Kakak akan bercerita dari Alkitab, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 tentang orang Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pada suatu hari ada orang Ethiopia dari Afrika yang rindu pergi beribadah ke Yerusalem karena ingin mendengar langsung tentang Yesus yang mengasihi semua orang, yang mati untuk menebus dosa manusia, tetapi bangkit untuk memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Setelah selesai beribadah, orang Ethiopia itu kembali ke negaranya dengan naik kereta kuda, karena ia ingin tahu lebih dalam tentang khotbah yang sudah didengar di Yerusalem. Meskipun sementara di atas kereta, ia terus membaca firman Tuhan, tetapi ia tidak mengerti apa yang dia baca. Tuhan mengerti kerinduan orang Ethiopia itu yang ingin mendalami firman Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus Filipus, seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan rajin memberitakan tentang Yesus yang mengasihi semua manusia dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Dalam sekejap mata, Filipus datang menjumpai orang Ethiopia yang sedang membaca firman Tuhan. Lalu Filipus naik dan duduk bersama-sama di atas keretanya. Singkat ceritanya adik-adik, Filipus menjelaskan apa yang sudah dibaca, tetapi tidak mengerti. Dan akhirnya setelah mendapat penjelasan dari Filipus,
orang Ethiopia tidak hanya mengerti, tetapi ia juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu ia segera meminta untuk dibaptis karena sudah ada air di sekitar perjalanan. Adik-adik yang kekasih, Filipus langsung membaptis orang Ethiopia itu. Setelah selesai dibaptis, orang Ethiopia itu meneruskan perjalanannya kembali ke Ethiopia atau ke negaranya dengan sangat bahagia karena ia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sementara Filipus sendiri dibawa oleh Roh Tuhan ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, anak-anak? Pertama, kita harus rajin membaca Alkitab. Dan jangan lupa kita berdoa, meminta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang tidak mengerti setelah membaca firman Tuhan, jangan malu-malu bertanya kepada orang tua, atau kepada kakak pengasuh, atau kepada pendeta, agar dapat dijelaskan dengan benar apa maksud firman Tuhan. Ingat, ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Sekarang, kakak sudah bercerita, sudah paham, sudah mengerti. Jadi kakak mau tanya kepada adik-adik. Pertama, orang Ethiopia itu pergi beribadah kemana? Ya, pasti adik-adik bisa jawab. Ke Yerusalem. Kemudian yang kedua, kakak tanya, orang Ethiopia itu naik apa ke Yerusalem? Ya, pasti adik-adik juga sudah jawab, yaitu naik kereta kuda. Kemudian yang ketiga, siapa yang menjelaskan firman Tuhan kepada orang Ethiopia? Ya, pasti adik-adik juga bisa jawab, yaitu Filipus. Kemudian yang keempat, siapa yang membaptis orang Ethiopia itu? Filipus. Jadi, pasti semua adik-adik jawab ya. Ya, karena sudah mengerti. Sekarang, adik-adik kalau sudah mengerti, nanti baca ulang firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi, supaya semakin memahami. Sekian dulu ceritanya. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Kita akan menyanyi, membawa persembahan syukur kita. Kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu
Mari kita berdoa syafaat sekaligus berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kepadamu pada hari ini kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Engkau ajarkan kami di pagi hari ini dapat kami teladani dari firman-Mu, seperti Filipus yang setia kepada Tuhan, setia dalam mengabarkan Injil. Biarlah kami semua anak-anak-Mu juga dimampukan untuk mengajarkan kepada orang lain, supaya orang lain juga mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, kami dapat meneladani orang Ethiopia yang rajin membaca firman-Mu. Biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu boleh juga rajin membaca firman-Mu, rajin berdoa, sehingga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau sudah mendengarkan bagi kami semua. Biarlah kami senantiasa diberkati. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Bahkan Tuhan akan menganugerahkan berkat kepintaran bagi anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami dalam menuntut ilmu senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil dan kami senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama dan bapa atau orang tua kami. Berkati orang tua kami dalam mencari nafkah, untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah orang tua kami dapat diberikan sehat selalu, kekuatan daripada Tuhan, sehingga orang tua kami tetap sehat untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kami taruh di dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan datang menilik mereka satu persatu, menyembuhkan mereka. Biarlah ia boleh sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak pengasuh dalam segala tugas pelayanan. Biarlah kami diberikan kesehatan, kekuatan juga dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami semua juga pada saat ini memberikan persembahan syukur di hadapan kekudusan-Mu. Tuhan berkati persembahan syukur kami ini, supaya dapat dijadikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Yang sisa pada orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, cukupkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam surga, ampun atas salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang bermohon di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.